Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat WA Channel Jember. Alhamdulillah wa ala rasulillah sayyidina Muhammadin ala bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ya ikhwani, Gus Qayyum telah mengingatkan kita agar supaya kita umat Islam untuk mewaspadai terhadap perang neokortek. Apakah neokortek itu? Neokortek itu adalah peperangan tanpa senjata, peperangan tanpa menggunakan kekerasan. Neokortek ini adalah suatu peperangan dengan kemajuan teknologi, peperangan biologi dan psikologi. Itulah neokortek. Tujuannya apa? Tidak ada lain kecuali menundukkan otak musuh terhadap lawannya, terutama bagian neokortek. Maka setelah itu kita akan dihadapkan dengan kekalahan. Kemudian saya teringat pada salah satu hadis Nabi, yang mana baginda Rasul Muhammad SAW telah mengingatkan kita bahwa umat yang punya rasa takut akan mencabik-cabik kita umat Islam dari segala arah, seperti hidangan makanan yang dimakan dari segala arah. Lantas para sahabat Nabi mengatakan, "Wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah." Apakah umat Islam di kala itu jumlahnya sedikit? Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalian itu banyak, tapi kalian waktu itu seperti gutha. Apa gutha ini? Buih yang bertebaran di pantai. Tidak ada kekuatan sedikit pun di dalamnya. Disentuh sedikit, buih tersebut akan kempes. Begitulah umat Islam di akhir zaman, kata baginda Rasul Muhammad SAW. Walaupun dari segi kuantiti kita ini terlihat banyak, waliyanzi annallahu min suduri aduwikumul mahabatah minkum wala yakdafanallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan mengangkat rasa takut dari dada musuh kalian, jadi mereka akan tidak ada rasa takut lagi, dan Allah akan menimpakan pada kalian dua perkara di dalam hati-hati kalian, satu penyakit yang dinamakan al-wahan. Lantas para sahabat mengatakan, wa mal wahnu ya Rasulullah? Penyakit apa itu wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut mati. Paham tuh? Coba kita rasakan akhir-akhir ini bagaimana. Sudah mulai marak penistaan agama, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru mereka mendapatkan dukungan daripada umat Islam itu sendiri. Paham tuh? Karena apa? Dengan neokortek tadi itu. Sehingga lahirlah cacian, makian dan hinaan kepada sesama, yang sebenarnya mereka adalah korban daripada neokortek ini yang dibungkus dengan NKRI, agama, dan lain-lain. Oleh sebab itu ya ikhwani, kita janganlah sampai terjerembab atau terjerumus di dalamnya, karena kalau kita terlanjur masuk ke dalamnya, maka kita akan seperti benda yang ada di turunan yang tergerus oleh air mengikuti arus mereka, sehingga kita terkapar di dalamnya. A'udzubillahi min dzalik. Baik, selanjutnya saya akan putarkan video Gus Qayyum yang telah mengingatkan kita semua akan bahaya neokortek ini. Kemudian yang terakhir, masalah yang keempat, penistaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan umat Islam, harus diwaspadai. Penistaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penistaan kepada Al-Quran, penistaan kepada agama Islam harus diwaspadai sebagai perang neokortek, seperti yang disampaikan oleh Sayyidiman Surya Hadi Projo, mantan gubernur Lemhanas, dimuat di Kompas 10 September 2012, yaitu tentang istilah perang neokortek. Perang neokortek ini perang tanpa menggunakan kekerasan, tanpa senjata pemusnah massal. Perang neokortek ini perang dengan kemajuan pengetahuan teknologi, khususnya biologi dan psikologi. Dengan biologi dan psikologi ini berkembanglah perang neokortek.
di mana perang neokortek ini untuk menundukkan manusia, khususnya bagian otak yang namanya neokortek. Jadi otak manusia yang bagian neokortek itu ditundukkan. Dengan tunduknya itu, maka sekaligus kekalahan. Pemimpin negara diserang dengan neokortek, maka pemimpin negara ini tunduk dengan asing. Pejabat-pejabat negara diserang dengan perang neokortek tanpa senjata, akhirnya tunduk menyerahkan aset negara, menyerahkan kekayaan negara, menyerahkan sumber-sumber kekayaan alam yang ada di suatu negara diberikan kepada asing, dan orang asing masuk neo-imperialis menjajah di sebuah negara karena pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang ada di negara itu telah kalah dengan perang neokortek. Dengan apa perang neokortek itu? Dengan mengalahkan bagian khusus otak yang bernama neokortek. Dengan apa? Di antaranya dengan suap. Jadi disuap, ideologinya hilang. Begitu disuap, agamanya hilang. Begitu disuap, keulamaannya hilang. Begitu disuap, ahli sunnah wal jamaahnya hilang. Begitu disuap, pemahaman terhadap Al-Quran hilang. Begitu disuap, ibadahnya hilang. Ini perang neokortek. Nah, jauh dari keyakinan kepada Tuhan jika masyarakat miskin diserang dia dengan neokortek, ditanamkan benci kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut umat Islam. Nah, kemudian perang neokortek bisa terjadi hujatan kepada agama, hujatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujatan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi, as-sunnah, syariah. Supaya apa? Ulama-ulama ini konsentrasi bereaksi kepada mereka dan tidak ada ujung dan sampai melelahkan. Akhirnya ulama-ulama ini tidak membagi tugas. Siapa yang ditugaskan ulama mengkanter mereka, dan siapa ulama yang ditugaskan untuk berdakwah. Nah, karena ini dilupakan, terjadi perang neokortek. Ulama-ulama yang ilmuwan, pemikir, cendekiawan, konsentrasi menghadapi, mengkanter mereka, menghadapi perang dengan mereka, dan melelahkan, akhirnya lupa dengan dakwah Islam. Di saat ulama-ulama ini konsentrasi menghadapi mereka yang menistakan agama Allah, tapi tidak membagi tugas, karena itu taktik mereka sebagai perang neokortek, ulama-ulama Islam ini melupakan, tidak membagi tugas untuk dakwah. Akhirnya di saat yang sama, daerah-daerah tertentu terjadi pemurtatan, penetrasi yang mempengaruhi orang jauh dari agama Allah, mempengaruhi orang ingkar agama Allah, mempengaruhi orang itu murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama konsentrasi kepada menghadapi mereka, tidak membagi tugas kepada dakwah, untuk dakwah. Dan sebagian ulama kalah dengan perang neokortek, yaitu dengan suap. Nah, maka para ulama Islam, para tokoh muslim dan para umat Islam bagi tugas. Siapa ulama yang mengkanter mereka, meluruskan akidah-akidah yang sesat, dan ulama jangan sampai kalah dengan perang neokortek. Harus ada ulama muslim, dai-dai muslim yang difokus untuk dakwah, dan harus ada lagi yang menjaga akidah di bawah. Nah, dan harus ada lagi yang mewaspadai penetrasi untuk merusak akidah umat Islam, untuk memurtadkan umat Islam, supaya kita tidak kalah dengan perang neokortek yang tanpa senjata. Amerika Serikat sendiri sudah menggunakan perang neokortek. Bahkan Hitler, ditulis oleh Saidiman Suryo Hadi Projo di Kompas 10 September 2012, Hitler pada tahun 1938 berhasil menundukkan Austria tanpa kekerasan, tapi dengan perang neokortek.
Jadi berbahaya sekali. Inilah yang bisa saya sampaikan ketika orang menistakan Allah Subhanahu wa taala, menistakan Islam, menistakan Rasulullah, ulama membagi tugas. Ada yang menghadapi mereka untuk mengkanter dan meluruskan akidah, ada ulama yang berdakwah, dan ada lagi yang mewaspadai pemurtatan dan penetrasi merusak akidah umat Islam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. Semoga video ini dapat mengedukasi kepada kita semua dan dapat meningkatkan kewaspadaan kita dari apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini di negara kita semua. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya Ibnu Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.